Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1585 sampai tahun 1588. Banyak orang yang terkejut. Hanya dengan mendengarkan uraian sederhana ini, kita dapat melihat betapa menakjubkannya Ling Zentian. Mata Zhou Changgong berbinar. Dia pikir Kuwenzu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia mengundang pria besar lainnya, dan kali ini pria besar itu sendiri. Sekarang Jericho Lee sudah mati. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka datang sambil berbincang dan tertawa. Ini dia, kakek. Dengan baik. Begitu mereka masuk, mereka melihat aula itu penuh dengan orang. Pertama, mereka tercengang. Kemudian Ling Zentian mengerutkan kening dan berkata, "Di mana Wenzu? Saya akan membuatkan keputusan untuk Anda." Meskipun suaranya sangat tenang, tidak ada seorang pun di tempat itu yang akan meremehkannya karena suaranya kecil. Sebaliknya, beberapa wajah sudah memutih. Ling Zentian, di mata banyak orang, adalah sosok yang legendaris. Sebuah nama saja sudah cukup membuat banyak orang takut. Kakek Ling, ini dia. Kuwenzu berlari keluar seperti anak panah. Dia bahagia seperti yang dia inginkan. Kegagalan Jericho Lee sebelumnya telah membuatnya merasa sangat tertekan. Dia ingin membalikkan keadaan sekarang dan membiarkan Jericho Lee berlutut memohon belas kasihan. Kemunculan Ling Zentian memberinya harapan. Melihat penampilan Kuwenzu yang bersemangat, Yin Sui mengangkat alisnya dan berkata, yang lain sedang mencari kematian. Sekarang Ling Zentian menunjukkan wajahnya, diperkirakan anak itu akan mati, gumam Sui Wuye. Ya, aku muak dengan penampilannya sebelumnya. Tebing awan juga mengikuti tukau, menimbulkan keluhan bau mulut. Bagaimanapun, Wu Shao terlalu bangga. Bahkan Tuan Ling Zentian dapat mengundangnya untuk datang ke sini. Jika kita mengubah kata-kata kita, saya khawatir dia bahkan tidak akan melihat kita. Kong Lin menggelengkan kepalanya dan merasa gembira. Alasan mengapa Kuwenzu bisa memindahkan Ling Zentian sebenarnya terkait dengan almarhum kakeknya. Oh, generasi tua masih bernostalgia dan wajahnya masih ada. Ling Zentian tentu saja tidak akan melihat keturunan teman lamanya diintimidasi. Wenzu, kamu baik-baik saja. Ling Zentian memandang Kuwenzu dengan hati-hati. Dia merasa lega saat melihat tidak ada kekurangan pada lengan dan kakinya. Ling Feng berkata sambil tersenyum, kakek, Wenzu sangat kuat, siapa yang bisa menyakitinya? Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Apakah seseorang menindas Anda? Bukankah kamu mengatakan semuanya di telepon? Ling Zentian sedang terburu-buru. Cucu teman lamanya sedang diintimidasi. Ini seperti diintimidasi oleh orang lain. Dia tidak bisa melepaskannya. Inilah orang-orangnya. Kuwenzu melihat nada suara Ling Zentian dan sangat senang. Dia dengan cepat melemparkan jarinya tidak jauh. Tentu saja dia sangat pintar. Dia tidak secara langsung menunjuk ke Jericho Lee di awal. Dengan kata lain, dia berencana membersihkan semua orang yang tidak cocok dengannya malam ini, bukan hanya Jericho Lee. Dia menunjuk ke arah Lian Hengyi, yang menjadi pucat. Meski memimpin Jericho Lee adalah Jericho Lee. Mereka adalah mereka, yang tidak berarti mereka akan aman jika mereka bermasalah dengan Ling Zentian. Hanya beberapa saja. Ling Zentian bertanya. Bukan hanya mereka saja, tentu saja, tapi keduanya. Kuwenzu menunjuk Xiahe dan manajer umum Xiao. Kedua orang itu langsung merinding. Keluarga musim panas dibandingkan dengan keluarga Ling, atau lebih buruk lagi, benar-benar ingin bertarung, dan tentu saja bukan lawannya. Apalagi. Dan mereka berdua. Kuwenzu juga mengacu pada Wen Tiren dan Hu Wei. Oh. Saat dia melihat Wen Tiren dan Ling Zentian, dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka mereka juga ada di sini. Wen Tiren membuka mulutnya pada saat yang tepat, Tuan Ling, sudah lama tidak bertemu. Jangan berbaikan. Apa yang terjadi? Ling Zentian harus bertanya berapa jumlahnya. Lagi pula, dari segi kekuatan, Wen Tiren bahkan lebih baik darinya. Dalam daftar guru surgawi, peringkat Wen Tiren jauh lebih tinggi darinya. Selain itu, di belakang Wen Tiren ada kelompok Tiandao, jadi tidak baik jika berselisih dengannya. Tuan Ling, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak tentang beberapa hal, tapi menurut saya sebaiknya Anda tidak ikut campur, Wen Tiren mengingatkan dengan baik. Ling Zentian mengerutkan kening, Wenzu adalah keturunan teman lamaku. Aku tidak bisa melihat dia dianiaya. Hal ini membuat Wenzu sangat percaya diri, dan dia segera berteriak, kakek Ling, lupakan saja. Kita tidak bisa mendapat masalah dengan orang-orang di grup Tiandao, mundur terlebih dahulu. Ling Zentian tidak senang saat mendengarnya,
dan Ling Feng sangat marah saat mendengarnya. Wenzu, jangan khawatir, kakekku akan keluar untukmu. Ling Feng mengertakkan gigi dan bersenandung dingin, kucing dan anjing apa yang berani mengganggumu, apakah kami benar-benar menindas keluarga Ling? Ling Zentian menarik napas dalam-dalam, suaranya marah, saya tidak bisa mengatakannya, saya harus pergi ke grup Tiandao. Wajah Wen Tiren sedikit berubah, tetapi dia menghela nafas, Pak Tua, saya berbaik hati mengingatkan Anda. Sekarang, itu membuat Anda berpikir bahwa saya menindas orang lain. Kalau begitu, sebaiknya Anda melihatnya dengan jelas. Kuenzu segera menunjuk ke arah di mana Jericho Lee berada, dia, mereka, dan bajingan kecil itu. Dialah pelakunya. Nah, apakah semuanya ada di sini? Ling Feng mengangguk, kakek. Baiklah. Tampaknya latar belakang grup Tiandao tidaklah kecil. Saya ingin melihat siapa yang berani menindas orang lain dengan menyamar sebagai grup Tiandao. Ling Zentian melangkah maju dengan cepat, siap untuk melihat dengan jelas kemunculan pelakunya. Namun, saat dia mendekat, Jericho Lee secara tidak sengaja mengangkat kepalanya. Melengking karena panik. Bagaimana mungkin Jericho Lee yang berkonflik dengan Kuenzu? Ya Tuhan. Untuk beberapa saat, dia hampir pingsan. Jericho Lee mengangkat kakinya dan menatapnya sambil tersenyum, oh, siapa aku saat itu? Bukankah ini orang tua Ling Jia ke-6? Sangat tajam untuk datang jauh-jauh ke sini. Kelopak mata semua orang melotot. Apa-apaan? Orang yang berhadapan dengan Ling Zentian ini, meskipun dia tidak bingung, dia tetap tersenyum. Ling Feng tercengang saat ini, orang-orang konyol. Otot insang Ling Zentian sedikit bergetar dan tubuhnya gemetar, berani bertanya pada Li Shao, bagaimana Wen Zhou menyinggung perasaanmu? Penggunaan kata-kata seperti ini membingungkan semua orang. Bukankah seharusnya Jericho Lee menyinggung Kuenzu? Apa yang sebaliknya? Jawaban Jericho Lee lebih jahat, oh, saya sudah memesankan lokasi krematorium untuknya, apakah Anda punya pendapat? Krematorium Ling Zentian hampir tidak pingsan. Subteksnya adalah Kuenzu sudah mati. Bab 1586. Ling Zentian menunjukkan senyuman yang lebih buruk daripada menangis dan berkata dengan suara gemetar, Li Shao, jangan mengejekku. Ling Feng menelan ludahnya, Li Shao, jika Wenzu melakukan kesalahan, aku akan menebusnya. Haha. Jericho Lee tidak tersenyum, membalas dua kata. Mereka hampir menjadi gila. Ini sudah berakhir. Itu benar-benar membuat orang tersinggung sampai mati. Kalau tidak, Jericho Lee tidak akan pernah bersikap seperti itu. Brengsek. Ling Feng berbalik dan meninju Kuenzu, apa yang kamu lakukan? Kuenzu bingung. Dia masih tidak mengerti situasinya. Siapa yang akan memberitahuku apa yang terjadi? Ling Zentian terlihat sangat jelek. Semua orang saling memandang, Leng tidak ada yang berani maju. Ling Feng, dengan tergesa-gesa, berlari ke arah kerumunan dan meraih seorang siswa, saya bertanya, apa yang terjadi sebelumnya? Katakan semuanya. Siswa itu sangat ketakutan sehingga kakinya melunak dan dia menceritakan kisah itu dengan wajah pucat. Nak dari menyebalkan. Setelah itu, Ling Feng dan Ling Zentian sama-sama marah. Apakah kamu ingin mati? Ling Feng hampir dikalahkan oleh kebodohan orang ini. Ling Zentian lebih berwajah hijau besi dengan marah, berlututlah. Segera minta maaf kepada Li Shao begitu kata-kata itu keluar, Kuenzu bingung, kakek Ling, apakah kamu gila? Untuk membuatnya meminta maaf pada kecil ini. Berlututlah dan minta maaf. Cepatlah kata-kata Ling Zentian memiliki nada perintah yang tidak dapat disangkal. Saya tidak menginginkannya, Kuenzu menolak tanpa memikirkannya. Dengan karakternya yang arogan, bagaimana dia bisa berlutut di hadapan Jericho Lee? Jika itu benar, apa wajahnya? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Ling Feng khawatir. Dia benar-benar tidak ingin Kuenzu mati. Biarkan aku berlutut untuknya, itu tidak mungkin dalam hidupku. Kuenzu sedang mengertakkan gigi. Kamu. Ling Feng bergegas sambil mengepalkan tangannya, jika kamu ingin mati, jangan sakiti kami. Kuenzu menghindari tinjunya, wajahnya sedingin es. Aku bisa melihatnya. Kamu tidak akan membantuku sama sekali. Karena kamu tidak mau membantuku, aku akan melakukannya sendiri. Saat suara itu jatuh, dia mengepalkan tinjunya dan bergegas ke arah Jericho Lee. Tidak. Wajah Ling Zentian berubah, cepat hentikan dia. Kuenzu yang sempat pingsan pada malam hari, akhirnya tidak tahan lagi saat ini. Dia memilih untuk menyelesaikan masalah dengan tinjunya, yang merupakan cara paling kurang ajar dan terbaiknya. Melihat aksinya, apakah itu Ling Zentian atau Ling Feng, suatu saat hatiku sejuk. Orang ini sedang mencari kematian, Hu Wei memutar matanya. Yah, ini kematian.
Wen Tiren belum pernah melihat orang bodoh seperti Ku Wenzu yang mengejar kematian. Namun, berbeda dari apa yang mereka renungkan, Sui Wuye sangat bersemangat. Hebat. Akhirnya, Wu Shao bersedia membantu dirinya sendiri. Wu Shao adalah ahli seni bela diri. Kamu bisa menghadapinya dengan mudah. Anak itu sudah mati. Ku Wenzu telah dikalahkan berulang kali, yang membuat mereka khawatir apakah Ku Wenzu dapat menghadapi Jericho Lee. Tapi sekarang Ku Wenzu memilih untuk menggunakan kekerasan, dan hati mereka akhirnya jatuh. Sekalipun kontak Jericho Lee lebih kuat, dia tidak bisa menahan paksaan, bukan? Wu Shao, bagus sekali. Bunuh dia. Zhou Changgong diam-diam senang. Dia tidak senang Jericho Lee berada di sini selama 1 atau 2 hari. Sekarang dia tentu berharap Ku Wenzu akan memberi pelajaran pada Jericho Lee. Beberapa siswa merasa kasihan pada Jericho Lee dan berpikir bahwa dia benar-benar bodoh. Bagaimanapun, dia tidak bisa memaksa Ku Wenchou untuk menggunakan kekerasan. Tidakkah dia tahu bahwa Ku Wenchou sangat galak? Orang terakhir yang melakukannya di Ku Wenzu masih berbohong rumah sakit. Sial. Hentikan, teriak Ling Zentian, tetapi ternyata itu tidak berhasil sama sekali. Ku Wenzu tidak mendengarkannya sama sekali, dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Melihat Ku Wenzu hendak menyerbu Jericho Lee, Ling Zentian dan cucunya Ling Feng berteriak pada saat yang bersamaan, Li Shao, tunjukkan belas kasihan dan jangan bunuh dia. Apa? Semua siswa mengira mereka salah mendengar. Bukankah Ku Wenzu seharusnya bersikap lunak? Yang terjadi justru sebaliknya. Pah! Ada tamparan yang jelas di wajahnya. Bang! Ada suara tumpul yang kuat di aula, dan kemudian seorang pria terbang seperti karung pasir, atau terbang. Darahnya menderu-deru, dan bau samar darah langsung memenuhi udara. Karung pasir beterbangan darah, dentuman keras menghantam langit-langit. Dong! Suara tumpul itu membuat seluruh langit-langit bergetar. Orang-orang hampir mengira ada gempa bumi. Ku Wenzu jatuh langsung dari langit-langit, dan kemudian udara tak kasat mata terbang keluar dan menghantamnya. Orang-orang mendengar suara tumpul lainnya. Kemudian Ku Wenzu berbalik 90 derajat dan menghantam jendela seperti cangkang. Klik, klik. Kaca temper yang tebal hancur berkeping-keping. Dengan tangisan yang menyedihkan, Ku Wenzu langsung terbang. Dong. Suara tumpul orang yang mendarat keras ibarat palu berat yang menghantam hati orang, membuat mereka bergidik. Adegan itu sunyi dan jarumnya terdengar. Detik berikutnya, semua orang melihat ke arah tertentu dan melihat Jericho Lee duduk di tempat yang sama, tanpa menggerakkan pantatnya. Dia baik-baik saja, artinya yang terbang adalah Ku Wenzu. Kiss. Banyak orang terengah-engah, dan kelopak mata mereka melonjak liar. Mereka hampir ketakutan. Sui Wuye dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Menatap mata Jericho Lee seperti melihat monster. Ku Wenzu adalah seorang master yang telah berlatih seni bela diri. Dia bisa melumpuhkan orang kuat dengan satu tangan, jadi dia dipukul. Terlebih lagi, Jericho Lee terlalu kejam, bukan? Tidaklah cukup hanya dengan menabrakkan orang ke langit-langit dan melemparkan orang ke bawah. Itu disengaja untuk membunuh orang. Saya khawatir meskipun saya tidak mati, saya akan cacat parah. Bagaimana mungkin? Zhou Changgong sangat ketakutan hingga kakinya lunak. Dia tidak pernah mengira Jericho Lee bisa menyembunyikan keterampilan mengerikan seperti itu. Dia tidak mengerti bahwa ketika dia masih di sekolah menengah, Jericho Lee adalah seorang kutu buku yang hanya bisa belajar. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat memiliki keterampilan sekuat itu. Ku Wenzu juga merupakan yang teratas di lingkaran Childe bersaudara. Pernahkah dia melihat Ku Wenzu menggulingkan para juara seni bela diri itu? Bagaimana dia bisa sampai ke tangan Jericho Lee? Ku Wenzu sangat rentan. Dia tidak hanya ingin memahaminya, tetapi juga Sui Wuye dan lainnya, Gao Lingling dan Fang Gang, Wei Long dan Zhang Ziqiang. Ini berada di luar jangkauan kognitif mereka. Jericho Lee mencabut telinganya dan wajahnya tidak sabar, beri dia pelajaran dan biarkan dia menjadi orang baik. Jika dia bisa bertahan, dia akan beruntung. Jika dia mati, kamu tidak bisa mengharapkan aku bertanggung jawab. Dapatkan keluar dari sini, Li Shao, aku akan datang ke pintu untuk mengucapkan terima kasih suatu hari nanti. Aku pergi dulu. Ling Zentian tidak berani tinggal sebentar, jadi dia bergegas pergi bersama Ling Feng. Bab 1587. Meskipun Ku Wenzu juga seorang pejuang, kekuatannya tidak lemah, tetapi kekuatan Jericho Lee lebih kuat. Siapa yang tahu seberapa besar kekuatan yang baru saja digunakan Jericho Lee? Mereka harus bergegas menyelamatkan Ku Wenzu. Jika mereka terlambat, mereka akan mendapat masalah besar. Semua orang memandang Ling Zentian,
bahkan tidak bermaksud mencari-cari kesalahan, pergi dengan tergesa-gesa, semua haus. Dengan tangan yang begitu berat, Ling Zentian tidak mengganggu Jericho Lee. Apakah mereka benar? Dan Anda, pelakunya, duduk di sana seperti bukan siapa-siapa. Ada apa dengan dunia ini? Li Shao, jika tidak apa-apa, kita pergi dulu. Wen Tiren menyapa dan pergi. Adegan itu terbebas dari keterkejutan dan keheningan. Mata para siswa yang memandang Jericho Lee tidak lagi memiliki rasa jijik dan hina sebelumnya. Sebaliknya, mereka penuh rasa takut dan rasa hormat. Bahkan Zhou Changgong tidak bisa tertawa sama sekali. Saat ini, dia sudah ingin pergi, tetapi jika bukan karena Si Ning, dia akan melarikan diri. Tentu saja, dia dan Jericho Lee menjaga jarak cukup jauh, dan mereka tidak berani mendekat sama sekali. Ayo terus bermain. Selamat bersenang-senang malam ini, Si Ning jelas merasa malu, tapi dia harus menjaga wajahnya. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Awalnya, saya mengira pria yang dicari Mo Lingyan adalah orang biasa, tetapi sekarang saya dapat melihat bahwa orang bukanlah orang biasa. Mereka jauh lebih baik dari Zhou Changgong. Sekali lagi, dia kehilangan pandangan. Para siswa semua diam-diam, berpura-pura tidak terjadi apa-apa sebelumnya, makan dan minum. Namun, terlihat jelas bahwa suasananya tidak sehangat sebelumnya, dan setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Adapun Sui Wuye, mereka sudah menyelinap pergi tanpa perhatian siapapun. Saudara Li. Pada saat ini, Fang Gang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Jericho Lee memandangnya, saya bukan siapa-siapa. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang memalingkan bibir. Jika kamu bukan siapa-siapa, lalu kita siapa? Fang Gang tidak mempercayai pernyataan asal-asalan seperti itu. Dia pikir rumor yang dia dengar itu benar. Jericho Lee dikeluarkan dari Universitas Kedokteran Luzhu dalam situasi yang menyedihkan. Pagi harinya, Jericho Lee sendiri yang mengakuinya. Dia mempercayainya. Sekarang sepertinya Jericho Lee menyembunyikan terlalu banyak. Sepupuku tidak memberitahuku bahwa ada hubungannya dengan saudara Lee sehingga sepupuku bisa masuk ke perusahaan Rende. Fang Gang dikejutkan oleh idenya sendiri, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kemungkinannya masih sangat tinggi. Bagaimanapun, dengan kemampuan dan kualifikasi asli Fang Haiming, Jericho Lee tidak berencana mengatakan itu, jadi dia tidak banyak bertanya. Nah, ada apa dengan kalian? Jericho Lee menoleh untuk melihat Lian Hengyi. Orang-orang ini, keluarganya seharusnya tidak berada di kota Chuanzong, bukan? Bahkan Hengyi menggaruk kepalanya, liburan sekolah. Perusahaanku ada di kota ajaib, tapi ini hanya perusahaan kecil, Zai menjelaskan sambil menggosok tangannya. Dan kalian berdua. Jericho Lee memandang Mu Keier dan Zuolong. Aku bersekolah di sini. Saya juga. Balasan dua orang, biarkan Jericho Lee tiba-tiba, tidak heran akan bertemu orang-orang ini di sini. Sebagai tempat berkumpulnya perguruan tinggi dan universitas di Tiongkok, kota ajaib memiliki banyak perguruan tinggi dan universitas ternama, sehingga tidak heran jika hanya sedikit orang yang datang ke sekolah dari kota Chuanzong. Setelah mengobrol sebentar, Jericho Lee merasa bosan dan mengusulkan untuk pergi. Mo Lingyan tidak terlalu tertarik untuk tinggal, Wu Xiaoxiao dan Wu Sui juga sama. Pestanya akan segera berangkat ketika Si Ning menemukan mereka. Tunggu sebentar. Jericho Lee berhenti dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Kamu, siapa kamu? Saat ini, hati Si Ning seperti cakaran kucing, penuh dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, dia sangat ingin mengetahui identitas Jericho Lee. Identitas apa yang harus aku lakukan denganmu? Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi. Kamu adalah pacar Ling Yan, bukankah terlalu berlebihan untuk mengatakannya? Lagi pula, Ling Yan dan aku adalah teman sekelas. Si Ning mulai berbaikan. Oh, tidak. Jericho Lee melambaikan tangannya, sebelum kamu mengantri, kamu berdiri di seberangku, jadi aku tidak perlu memberitahumu. Kamu. Wajah Si Ning tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mo Ling angsa liar saat itu berkata dengan mulut panjang, maafkan aku, kamu salah baca lagi. Jika Anda tidak bisa berpegang pada hati, apa yang bisa Anda bicarakan untuk menemukan perasaan Anda sendiri? Saya berharap Anda dan Zhou Changgong bahagia. Dengan itu, dia meraih tangan Jericho Lee dan pergi. Mata Si Ning menjadi lebih rumit ketika dia melihat ke belakang. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia benar atau salah ketika dia terlalu dekat dengan seseorang seperti Zhou Changgong. Si Ning, ada apa denganmu? Pada saat ini, Zhou Changgong datang dari satu sisi. Tidak ada, Si Ning dengan lembut menggelengkan kepalanya untuk menyembunyikan kesepian di matanya.
Begitu Zhou Changgong menatapnya wajahnya, dia tahu apa yang dipikirkannya, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebelumnya, Zhou Shao, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jangan kaget. Gao Lingling datang dengan tergesa-gesa, dengan wajah bahagia. Apa beritanya? Zhou Changgong tidak peduli. Dia sudah menderita begitu banyak pukulan. Tidak peduli seberapa bagus beritanya, seberapa baguskah berita itu. Gao Lingling melihat sekeliling dan berkata sambil terkekeh, aku hanya berkeliling untuk bertanya. Coba tebak apa yang kudengar. Anak laki-laki itu sangat kuat, sebenarnya bukan karena dia kuat, tapi karena dia memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga panjang. Di kota Chuanzong, terutama dengan Long Wanyu, kangen keluarga panjang. Itu sebabnya Jenderal Situ dan keluarga Ling menjual wajah mereka seperti itu. Keluarga besar lainnya. Begitu mendengar ini, wajah Zhou Changgong membiru dan menjadi jelas. Dia juga memulihkan kepercayaan diri dari serangkaian serangan. Dikatakan bahwa keluarga naga sangat besar, kata Gao Lingling dengan cemburu. Dia berpikir betapa beruntungnya Jericho Lee berada di keluarga besar seperti keluarga naga, dan membiarkannya Nona Long menyukainya. Untungnya, Kuensu tidak ada di sini saat ini. Kalau tidak, celah dari kata-katanya akan langsung terungkap. Keluarga naga sangat kuat, tetapi jauh dari keluargaku, dan bahkan kurang dari itu. Keluarga Ling. Baiklah. Itu hanya mengandalkan kekuatan keluarga orang lain dan berpura-pura menjadi kuat. Zhou Changgong menunjukkan rasa jijik. Itu benar, tapi Zhou Shao, jangan meremehkan dia. Lagi pula, ada keluarga besar seperti keluarga naga. Dan saya pernah mendengar bahwa keluarga naga menjadi semakin kuat akhir-akhir ini. Saya khawatir itu juga modal arogannya. Gao Lingling menganalisis. Kalau begitu, Ling Zentian juga menjual wajah keluarga naga. Zhou Changgong mengerutkan kening. Saya kira tidak, Gao mengangguk. Memotong. Itu saja. Saya pikir dia sangat cakap, Zhou Changgong tertawa. Bab 1588. Dengan cara ini, yang dipinjam Jericho Lee hanyalah kekuatan keluarga naga. Dia tidak pandai dalam hal apapun kecuali keahliannya. Dan dia, Zhou Changgong, juga tuan muda dari keluarga Zhou. Jericho Lee tidak bisa menandinginya. Memikirkan hal ini, pikiran Zhou Changgong tiba-tiba menjadi lebih seimbang dan menghilangkan depresi sebelumnya. Sining, apakah kamu mendengar semuanya? Zhou Changgong memandang Sining. Sining Ruo mengangguk sambil berpikir, saya tahu. Kamu tidak perlu terlalu peduli padanya. Meski kalah dari Mo Lingyan, kalah sekali tidak berarti apa-apa. Pemenangnya adalah orang yang tertawa sampai akhir. Zhou Changgong menghiburnya. Sining juga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menunjukkan wajah tegas, ya. Siapa yang tertawa terakhir tidak yakin. Ngomong-ngomong, Zhou Shao, sepertinya aku pernah mendengar bahwa seorang pria besar ingin menjadikanmu sebagai putranya. Gao Lingling berkata tiba-tiba. Ya, benar. Berbicara tentang ini, Zhou Changgong tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Pria besar itu, yang menjadi terkenal baru-baru ini, adalah pria yang sangat berkuasa di Sichuan Selatan dan bahkan di seluruh Tiongkok. Bahkan keluarga Zhou jauh di belakangnya. Saya yakin bahkan keluarga Yun dan keluarga Kong pun bisa. Jangan menyusulnya. Sangat kuat. Gao Lingling dengan berlebihan membuka mulutnya, siapa pria besar ini? Pernahkah Anda mendengar tentang Tuan Ye di selatan Sichuan? Zhou Changgong tersenyum misterius. Ah. Orang terkemuka yang dikabarkan berpengaruh di Sichuan Selatan, Tuan Ye. Gao Lingling menarik napas dan berkata, apakah Ye ketiga akan mengambil Changgong sebagai putramu? Tidak, saya tidak bicara tentang dia, tapi itu ada hubungannya dengan dia. Zhou Changgong menggelengkan kepalanya. Apakah itu orang kepercayaan kamu San Ye, Yesi? Itu bagus juga. Senyum Gao Lingling sedikit memudar. Yesi, sebagai orang kepercayaan di sekitar Ye Zhenqiong, juga bisa mewakili Ye Zhenqiong sampai batas tertentu. Namun, dibandingkan dengan Ye Zhenqiong sendiri, Yesi masih sedikit lebih buruk. Salah. Zhou Changgong menggelengkan kepalanya. Kepala. Salah menebak. Biar saya jelaskan secara langsung. Pria besar itu, bahkan Tuan Ye, dihormati sebagai tamu kehormatan dan dengan hormat disebut Master. Di tahun-tahun awalnya, Master ketiga mampu mendominasi dunia. Pria hebat ini memberikan kontribusi besar. Faktanya, mereka tidak menerima saya sebagai anak kering, tetapi tampaknya saya memiliki sedikit bakat untuk berlatih seni bela diri, dan saya akan menerima saya sebagai murid magang. Namanya Sang Jianxuan. Sang Jianxuan. Banyak orang yang bingung dengan nama ini. Mereka belum banyak mendengar tentang hal itu.
Melihat kebingungan orang banyak, Zhou Changgong berkata sambil tersenyum, wajar jika Anda belum pernah mendengar tentang Sang Jianxuan. Ia menjadi terkenal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa ia menjadi terkenal bahkan lebih awal dari Master Ling Zentian. Sejauh yang saya tahu, prestise Sang Jianxuan hanya akan diketahui setelah dia mencapai level tertentu. Dia dihormati oleh Ye Sanye dan Ling Zentian. Mendengar ini, semua orang menunjukkan warna iri. Kalau begitu, kamu akan makmur. Gao Lingling sangat terkejut. Zhou Changgong sedikit terpaut. Saya tidak bisa mengatakan itu begitu saja. Lagi pula, dia hanya bermaksud menerima saya sebagai murid, dan dia belum membuat keputusan resmi. Dikatakan bahwa Tuan Sang telah menghilang selama bertahun-tahun. Ketika saya pergi ke kota Chuanzong beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengannya secara tidak sengaja. Menurut apa yang dia ungkapkan, dia datang ke sini 6 kali untuk pria besar lainnya. Oh, pria besar macam apa yang bisa membiarkannya pergi sendiri? Apakah itu Tuan Ye? Banyak orang yang terkejut. Tidak. Zhou Changgong menggelengkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa Ye San Ye baru-baru ini mendapat banyak bantuan dari pria besar misterius. Dan pria besar itu sepertinya telah membantu Tuan Sang. Dia mungkin datang ke kota ajaib baru-baru ini. Dia akan menyelidiki saya secara pribadi dan memutuskan apakah akan menerima saya sebagai murid magang atau tidak. Banyak orang yang iri, tetapi juga menyesali bahwa orang memiliki kehidupan yang berbeda. Jika mereka diterima sebagai murid oleh dewa seperti Sang Jianxuan, tidak, bahkan kamu Sishu, pengikut dekat Ye Zhenqiong, akan terbangun dalam mimpi. Energinya di belakang bos top semacam itu jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang awam. Yah, kalau saja aku punya keberuntungan seperti itu. Ya, siapapun bisa membuat kita melambung. Beberapa orang dipenuhi dengan emosi. Mata Gao Lingling berbinar-binar. Tuan Sang, yang bisa membuat Tuan Ye dihormati, adalah orang besar yang bisa membuat Tuan Ye berkembang. Jika orang besar itu mau menerima saya sebagai anak angkat, saya masih perlu melihat wajah orang lain. Jericho Li ada di depanku. Dia baru saja naik ke keluarga naga. Pikirannya penuh fantasi, tapi juga berharap mereka bisa terbang di dahan untuk melakukan Phoenix. Selamat, Zhou Shao. Si Ning tersenyum. Yah, kali ini aku harus membiarkan Tuan Sang mengambil keputusan untuk menerimaku sebagai muridnya. Selama aku bisa menjadi muridnya, bahkan Tuan Ye pun harus bersikap sopan kepadaku. Zhou Changgong membayangkan masa depannya yang cerah. Dia menjadi magang Sang Jianxuan. Dibandingkan dengan dia, Jericho Li adalah sampah. Pergi. Kalian semua keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu. Kuenzu, yang terbaring di ranjang rumah sakit, sama gilanya dengan kucing berbulu. Siapapun yang datang ke ranjang rumah sakit akan dimarahi olehnya. Saat ini, meski nyawanya terselamatkan, tapi tidak banyak. Pertama-tama, tamparan Jericho Li sangat kuat, dan dia langsung terbentur langit-langit. Itu nyawanya jika dia tidak hancur berkeping-keping. Dia mengalami banyak patah tulang. Tubuhnya, termasuk 2 kakinya. Selain itu, ia terjatuh dari hotel, organ dalam menyimpang, dan pecahan kaca memotong kulitnya hingga berkeping-keping, hampir mematahkan wajahnya. Ia selamat karena ia berlatih bela diri dan diselamatkan tepat waktu. Jika tidak, ia selamat karena ia berlatih seni bela diri dan diselamatkan tepat waktu. Dia akan memiliki 10 nyawa dan akan mati sejak lama. Pada saat ini, Ling Feng masuk. Ketika dia melihat ruangan yang berantakan, wajahnya tidak tampan. Berapa lama kamu akan menjadi gila? Ling Feng berkata. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Kuenzu sedang dalam mood. Aku belum ingin melihatmu, Ling Feng memutar matanya. Kamu belum tenang, dan kamu belum tenang. Tidak tahu apa kesalahanmu. Aku salah. Apa yang salah dengan saya? Aku bodoh. Kamu juga bersamanya. Mata Kuenzu merah dan matanya marah. Saya pikir kamu salah minum obat dan gila di sini. Jika aku tidak menghentikanmu bersama kakekku, kamu pasti sudah lama mati. Wajah Ling Feng terlihat tidak puas. Baiklah, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Kakek saya telah kembali ke ibu kota, dan saya harus pergi sekarang. Saya tidak punya waktu untuk berbicara panjang lebar dengan Anda. Saya ingatkan Anda, jika Anda memprovokasi Li Shao lagi, yang abadi tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Dengan itu, Ling Feng bergegas pergi.